Halo sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Daniel di Sepeda Rakyat Kecil. Hari ini saya akan mereview tentang sepeda saya sendiri yang menurut saya cukup jarang keberadaannya di Indonesia. Sepeda apakah itu? Sepeda Gazelle Tandem. Sepeda ini cukup jarang keberadaannya di Indonesia, sehingga menurut saya perlu untuk dijadikan pembelajaran bersama-sama dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Alat yang akan saya gunakan di sini adalah meteran, teman-teman. Kenapa saya gunakan meteran? Karena kita supaya tahu berapa panjangnya, apa yang membedakan antara Gazelle Tandem dengan Gazelle yang ada beredar pada umumnya. Saksikan terus di Sepeda Rakyat Kecil, jangan di skip, dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe di channel Sepeda Rakyat Kecil. Oke, coba kita lihat panjangnya, totalnya sampai di ekor paling akhir itu adalah 260,3 teman-teman. Panjangnya sampai sekian. Ya, jadi Gazelle ini hampir 2,5 meter lebih, hampir 3 meter ya teman-teman ya panjangnya. Oke, kalau kita lihat panjang di setirnya, coba teman-teman ke sini. Lebih dekat lagi. Panjangnya di sini terlihat angkanya di sini. Itu adalah 52 teman-teman, 52 cm. Jadi lebih lebar teman-teman ya, 52 cm. Oke. Kalau kita lihat stang yang di bagian belakang, panjangnya dia adalah 56 cm teman-teman. Jadi lebarnya adalah 56 cm di bagian stang belakang. Coba kita turun di bagian bawah ya teman-teman. Kalau dilihat di sini diameter tromolnya itu 15 cm teman-teman. Diameternya adalah 15 cm. Jadi cukup besar sekali ya. Cukup besar sekali. Oke, di as bracketnya itu ukurannya adalah hampir 7,5 cm sampai 8 ya teman-teman ya. 7,5 sampai 8 cm ukurannya. Dilihat dari sini angkanya sama hampir seperti yang tromol di depan, yaitu 15 sampai 16 cm teman-teman. Diameter dari tromolnya yang ukurannya gede banget ya. Oke. Untuk lebar velgnya di sini terlihat nampaknya hampir 4,5 sampai 5 cm teman-teman. Ya. Jadi 4,5 sampai 5 cm ukuran velgnya depan dan belakang. Oke, itu tadi adalah ukuran-ukuran dari Gazelle Tandem ini. Coba kita akan review tentang detailnya ya teman-teman. Tetap stay tune di Sepeda Rakyat Kecil. Kita lihat di bagian stang. Stangnya ini seperti yang saya tadi sampaikan, lebarnya adalah 52 cm. Digunakan untuk kestabilan teman-teman. Jadi stang ini cukup berbeda dengan stangnya Gazelle pada umumnya yang agak lebih pendek. Kalau stangnya ini itu lebih lebar. Jadi untuk menjaga handling supaya tidak gampang jatuh teman-teman. Dan di bagian ini juga tidak lupa bertuliskan Gazelle teman-teman. Coba mendekat. Di bagian ini juga bertuliskan Gazelle, tapi agak samar-samar sedikit ya tulisannya Gazelle. Dan dia sistem remnya adalah kawin. Jadi kalau kita ngangkat satu, tuas remnya juga kelihatan akan terangkat dua-duanya teman-teman. Ya, oke, dua-duanya akan terangkat seperti itu. Yuk kita turun ke sini, ke bawah. Di bagian bawah terdapat bel. Terdapat bel merek Lucas. Saya gunakan bel merek Lucas dengan tuasnya juga Lucas, yang menurut saya cukup nyaring bunyinya. Bagian lampu saya menggunakan lampu model tromol. Jadi lampu model tromol itu lampu modelnya kaleng ya teman-teman, bentuknya seperti ini. Dan bagian belakangnya ini yang unik. Kalau teman-teman biasanya lihat mekanisme seperti ini, itu adalah mekanisme untuk lampu minyak, karbit ataupun lilin teman-teman, yang modelnya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk lampu tapi modelnya tromol teman-teman. Ya, dengan mereknya adalah Bauer. Di depannya di kacanya juga tertuliskan Bauer. Jadi tertulis grafir Bauer. Nah, di bagian holder yang unik di sini, holder ini dia terdapat ball valve seperti ball valve untuk pengencang supaya dia stabil teman-teman. Jadi di bagian ini terdapat ball valve untuk menambah kestabilan dari Gazelle ini. Komset ciri khas Gazelle bergaris seperti ini. Untuk set rem saya tidak tahu, yang di sini sepertinya original, bentuknya luncup seperti ini. Untuk yang ini saya kurang yakin kalau ini originalnya. Tapi modelnya cukup tua juga ya teman-teman ya.
modelnya cukup tua. Yuk kita turun ke bawah. Di frame-nya ini unik teman-teman. Jadi biasanya kalau paralel itu terletak di atas, tapi ini terletaknya di bawah, di tengah gini ya, hampir di tengah. Ya, terus ada siku untuk penahan supaya dia lebih kuat sepertinya ya. Dengan ukuran besi yang cukup besar teman-teman. Cukup besar sekali di sini ya ukurannya. Yuk turun ke depan. Di sini ada logo Gazelle. Ada emblem Gazelle. Tampak lusuh ya, karena memang tidak pernah saya rawat gitu ya. Nah, yang unik teman-teman, di bagian ini dia tidak terdapat logo tulisan Gazelle di sininya. Ya, saya pernah tanya ke beberapa ahli menginformasikan bahwa ada beberapa yang ada tulisan Gazelle-nya dan bahkan ada yang tidak ada tulisan Gazelle-nya. Gitu ya. Yuk, lanjut. Oke, di bagian pundak garbunya ini cukup besar teman-teman. Jadi ini cukup besar sekali dan kokoh. Saya rasa ini memang cocok untuk sepeda tandem ya, dengan ukuran yang semuanya besar. Jadi ini pun lebih kokoh, lebih besar teman-teman. Dan turun ke bawah, di sininya juga cukup besar teman-teman. Jadi pipanya juga cukup lebih besar daripada garbu-garbu yang umumnya terdapat atau digunakan oleh sepeda-sepeda gudel atau sepeda-sepeda tua umumnya teman-teman. Di bagian slebor juga lebih lebar. Di bagian slebor lebih lebar daripada sepeda-sepeda Gazelle umumnya. Di depan maupun di belakang tampak sepertinya lebih lebar. Di bagian dinamo saya juga menggunakan Bauer. Tertulis di sininya tulisannya Bauer teman-teman. Tapi ini seperti termakan karat, jadi perlu dikasih semir supaya terlihat tulisannya. Gitu ya, tertulis Bauer. Yuk turun ke bawah. Di bagian roda ini cukup unik, rodanya besar. Yang saya katakan tadi, ukuran peleknya itu hampir 4,5 sampai 5 cm. Dengan ukuran tromolnya juga besar. Di bagian ini teman-teman itu bearing. Jadi di bagian ininya terdapat bearing sehingga putarannya cukup lancar teman-teman. Jadi putarannya cukup lancar. Saya rasa memang diciptakan supaya mudah untuk dikendalikan dan mudah untuk digunakan. Next. Oke, di bagian tengah ini juga ada tulisan Gazelle-nya. Tapi ini karena memang tadi sempat saya semir jadi tidak nampak. Nanti akan saya tunjukkan melalui foto. Tulisannya juga tulisan Gazelle teman-teman di sini. Di bagian ini ya. Yuk bergeser ke sebelah kanan. Oke, di bagian tromol yang saya sebutkan tadi, tromolnya cukup besar sekali. Ukurannya adalah 15 sampai 16 cm dan baut-bautnya juga besar-besar semua, teman-teman. Bautnya kalau teman-teman lihat di sini itu bautnya besar banget. Terus kling-klingnya juga besar banget. Terus semua spare partnya juga besar-besar banget. Yang unik di pelek depan ini justru lubangnya adalah 40, teman-teman. Lubangnya adalah 40. Ya, di pelek ini lubangnya adalah 40. Dan yang paling spesial lagi, di bagian ban itu bertuliskan Friedenstein Transport Extra Swar. Dan buatannya juga buatan Holland teman-teman ini. Ya, bisa tertangkap kamera. Buatannya adalah buatan Holland. Nanti saya akan tunjukkan lewat foto ya teman-teman. Oke. Bagian ukuran bannya ini juga spesial. Tulisannya adalah 28 kali 1/3/4 teman-teman. Jadi tulisannya adalah 28 kali 1/3/4 di sini. 1/3/4 28 kali 1/3/4. Jadi jarang banget nemuin ban ini. Ukurannya gede banget ya teman-teman. Oke, di bagian frame dia paralel seperti ini. Terus kemudian dia juga masih sama dengan Gazelle yang umum, ada jalur kabelnya. Jadi ada selang kabel, tapi yang unik teman-teman, selang kabelnya ini dari mulai depan sini turun sampai sini turun. Terus kemudian lanjut ke belakang teman-teman. Jadi dilanjut sampai ke belakang. Terus kemudian di as bracket belakang masuk ke dalam slebor di sini. Masuk di dalam slebor di sini dan keluarnya kabelnya lewat stop lamp belakang ini teman-teman.
Jadi keluarnya lewat stop lamp belakang ini. Jadi selang-selangnya pun juga cukup panjang sekali. Dan kabelnya juga cukup panjang sekali ya teman-teman. Bagian as bracket ini yang cukup unik juga, ukuran bracketnya juga cukup gede ya teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, cukup besar banget. Terus kemudian engkolnya juga masih bertuliskan Gazelle, tapi gearnya bukan terletak pada kanan, tapi dia di sebelah kiri teman-teman. Gearnya ada di sebelah kirinya justru. Ya, ini uniknya. Yuk berlanjut ke bagian besi bawah. Di bagian besi bawah ada pipa paralel yang cukup panjang dan ada 3 buah pangkon untuk katangkasnya. Jadi di sini 1, di sini 2, dan di bagian belakang 3. Coba kita lihat, kalau tadi ngomongin tentang besi paralel yang ini dengan katangkas-katangkasnya. Sekarang kita ngomongin tentang rem yang ada di bagian bawah teman-teman. Coba di shoot di bagian bawah. Di sini juga ada tuas rem yang khas Gazelle. Modelnya seperti ini ya teman-teman. Dari turun ke belakang pakai kawat gitu ya, seperti kawat rem yang umumnya. Terus di belakang juga ada lagi teman-teman. Nanti kita next di belakang ya teman-teman ya. Pedal di sini saya gunakan Union. Pedal Union ini aslinya, bawaan aslinya. Jadi kalau engkolnya ini dipancal ke depan, di belakang juga sejajar teman-teman. Belakang juga sejajar, naiknya juga sama, turunnya juga sama. Jadi tidak sendiri-sendiri tapi seirama dua-duanya. Gitu ya teman-teman ya. Sadel saya menggunakan Lemmet, modelnya gini, tulisannya Lemmet Made in Holland di bagian belakangnya, bertuliskan Lemmet Made in Holland. Itu ya teman-teman. Dan kemudian dilihat di bagian bawah, ini ada peninggi untuk tiang sadel teman-teman. Coba turun ke bawah, ada peninggi untuk sadel, modelnya seperti ini ya, tuas seperti ini, dan ada bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi ada bagian atas dan bagian bawahnya. Saya tidak tahu ini fungsinya apa, tapi ini cukup unik sekali ya, di bagian atas, di bagian bawahnya. Bentuknya seperti ini. Tempat sadelnya buntu di bagian belakang, dan dia modelnya angka 7. Modelnya angka 7. Terus kemudian di sini yang unik kembali, kalau teman-teman lihat, pipanya juga besar. Terus kemudian ada seperti sambungan di sini keni untuk setir belakang. Jadi setir belakangnya ini tidak bisa digoyangkan ke kanan kiri, tapi bentuknya lurus teman-teman seperti ini. Ya. Dan juga sama seperti yang saya katakan tadi, di sini mereknya Gazelle. Teman-teman coba dilihat di bagian keninya kecil ini bertuliskan Gazelle. Ya, bertuliskan Gazelle. Oke, next. Oke, untuk di bagian sadel di belakangnya saya hampir sama dengan sadel yang di bagian depan modelnya, tapi mereknya adalah Wilhelmina, teman-teman. Jadi Wilhelmina mereknya, buatannya juga sama, buatan Belanda, bermerek Wilhelmina. Oke, di bagian nomor frame itu tertulis 719789 ya teman-teman ya. 719789. Berarti kalau kita ngomongnya biasanya sebutannya adalah seri 7 teman-teman. Oke, di bagian pedal bawah, ini sama seperti pedal yang ada di depan, sama persis teman-teman. Mereknya adalah Union. Di bagian engkolnya juga ada paritnya seperti ini. Saya rasa ini bukan Gazelle karena tidak ada trademarknya Gazelle teman-teman di sini. Jadi ini bentuknya marit seperti ini ya. Dengan katangkasnya asli dari sana, lakduk atau biasa disebut katangkas terpal gitu ya modelnya. Di bagian belakang stripping juga masih kelihatan. Stripping masih kelihatan. Strippingnya warna hijau dan cukup kelihatan, selebor, ciri khas Gazelle. Di bagian ini ada penutup ruji. Biasanya karena penumpang di bagian belakang adalah seorang wanita, jadi supaya pakaiannya tidak kotor dan tidak masuk di dalam ruji, dia ada tutup pelindungnya teman-teman, tutup pelindung rujinya. Yuk lanjut di bagian boncengan. Di bagian boncengan saya lihat ini boncengannya adalah boncengan untuk seri muda. Kenapa seperti itu? Karena modelnya adalah seperti ini. Jadi langsung ke modelnya langsung ke bagian supitan belakang ya teman-teman. Kunci saya gunakan Gelria, opsi dari Gazelle, bermerek Gelria, dengan kondisi yang juga masih cukup original.
Dengan anak kuncinya juga masih original. Next, lanjut ke bagian belakang. Seperti yang saya ceritakan tadi, stop lamp original Gazelle, modelnya seperti ini. Slideboardnya juga ukurannya lebih besar. Ada logo Gazelle di bagian bawah. Tiang slideboard juga original. Oke, di bagian tulisannya bertuliskan Made in Holland, teman-teman. Ini ya, Made in Holland. Kelihatan ya tulisannya ya, Made in Holland. Nanti kalau nggak kelihatan saya sertakan fotonya ya, teman-teman ya, Made in Holland. Next, kalau di ukuran bannya sama seperti yang depan. Dan ini uniknya adalah sama seperti yang tadi, fabrikan dari Holland, mereknya Fredensteen. Dan ada tulisannya sama seperti yang depan ya. Jadi Fredensteen Transport Extra Swar. Ya, Fredensteen Transport Extra Swar. Oke, next. Bagian peleknya juga ukuran besar seperti yang saya sebutin tadi. Yang di belakang ternyata rujinya juga sama, teman-teman, 40. Jadi depan 40, belakang juga 40, teman-teman. Ukuran tromol yang digunakan, tromolnya juga ukurannya besar banget. Tadi sudah saya sertakan ukurannya 15 sampai 16 cm. Bautnya juga gede banget, teman-teman. Jadi semua struktur bautnya juga gede banget. Cukup berbeda dengan baut-baut yang pada umumnya. Sama, di kiri masih terlihat terpalnya, stripping juga masih cukup jelas. Di sini stripping yang ada. Dan uniknya di tromol ini, di bagian tengahnya juga bertuliskan Gazelle, teman-teman. Ya, di bagian tengah di sini ada tulisannya Gazelle. Jadi Gazelle memang buat sepeda yang cukup spesial. Nanti saya akan sertakan di fotonya ya, teman-teman. Di bagian piringannya juga cukup unik. Piringannya cukup unik kenapa? Karena piringannya juga bentuknya lubang-lubang seperti ini. Ada 6 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada tulisannya Gazelle, teman-teman, di sini. Ada tulisan Gazelle, dengan tulisan Gazelle-nya juga masih kecil-kecil. Gazella-nya masih kecil-kecil tulisannya. Nanti kita akan lihat detailnya. Di bagian pipa yang di sini saya sertakan pompa. Jadi pompa ini menurut saya sih pompanya bukan tua-tua banget ya, pompa umum yang biasa terpasang di sepeda. Dan ini terdapat klem untuk pompa, teman-teman. Jadi ini klem untuk pompa, jadi bisa dilepas maupun dipasang kembali. Next, berikutnya di sini sama seperti tadi. Jadi ada 2 baut yang tadi ke depan. Di bagian piringan ini pun juga sama seperti yang di bagian belakang. Bentuknya lubang 6. Nah, apabila teman-teman punya atau bisa membuatkan untuk katangkas dalam bentuk panjang model perlak, bisa hubungi saya supaya saya bisa memesan di teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi katangkas ini saya masih nyari modelnya yang panjang seperti ini. Modelnya panjang seperti ini ya, teman-teman. Oke, di bagian ini juga ada set rem yang original, modelnya kotak seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, dinamo beur, terus kelengkapannya seperti ini, teman-teman, tampilannya. Yang menurut saya kalau dibilang full original juga masih belum, tapi cukup oke ya, teman-teman. Oke, itu tadi ulasan saya tentang Gazelle Tandem. Yang menurut saya, sekali lagi, sepeda ini kalau dibilang original full, saya rasa tidak. Namun cukup jarang yang memilikinya, teman-teman. Dari mulai bannya yang dari luar negeri, Made in Holland, terus spare partnya yang ukurannya bukan kecil, ukurannya besar semuanya. Dan menurut saya sepeda ini cocok untuk keluarga harmonis Anda. Kenapa seperti itu? Karena bisa dimanfaatkan. Yang di bagian depan pengendaranya seorang papa atau laki-laki, yang di belakang adalah seorang perempuan atau istrinya, dan yang di paling belakang adalah anaknya. Dan teman-teman bisa masang boncengan di sini untuk anak kedua, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya supaya saya pun bisa mengulas sepeda-sepeda yang luar biasa untuk dikreasikan dan untuk kita pelajari sama-sama. Jangan lupa teman-teman punya tubuh sehat, terus kemudian beraktivitas dan menjaga imunitas tubuh, patuhi protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Tetap bersama saya Daniel di Sepeda Rakyat Kecil.